Oke, jadi di sini hari ini kan kalau kita perhatikan tingkatan dari sistem informasi itu ada namanya jenis-jenisnya. Salah satu itu adalah sistem informasi eksekutif itu paling udah lebih tingginya ya, paling kalau dilihat dari levelnya. Terus ini siapa nih? Apa ini? Pak orang ini Pak orang atau apa? Oh, waiting room masih on the way si iPhone dengan si Nelly sama si Fikri ya. Masih juga tadi terganggu hujan memang sekarang udah agak sudah agak si Fikri masih ya. SPK ya. Jadi di hari ini Ibu hanya memperkenalkan ya SPK karena kalau jurusan kalian memang tidak ke sininya ya, tidak membuatkannya. Jadi ada SPK, ada sistem pakar. Kalau baca apanya tingkatannya itu baru ke sistem informasi eksekutif. Kalau pernah kamu ingat Ibu bagi misalnya ada itu data warehouse, business intelligence. Sebenarnya itu Ibu tidak tahu apakah itu berkaitan dengan bisa di skripsi kalian atau enggak ya. Tapi kalau melihat pengolahan data itu sebenarnya memang ke jurusan kalian, tapi Ibu tidak tahu kemana capaian luarnya ya. Itu dia karena saya lihat melebar sekali ya, walaupun memang membahas sistem informasi ya SIM, tapi kan SIM ini kan banyak ya, kemana dia tuh. Jadi hari ini kita membahaskan itu namanya SPK ya, proses pengambil keputusan. Di sini adalah basicnya juga adalah sistem ya, sistem bekerja dengan eh, sistem di sini bekerja ya. Di sini ada pengambil keputusan. Jadi tujuannya si SPK ini eh, membantu si pengambil keputusan ya. Jadi nanti ada alternatif masukan lah. Jadi SPK ini ada beberapa metode ya yang memang biasanya ini mencari guru terbaik, mahasiswa terbaik, kemudian memberikan beasiswa, apalagi ya. Ya, karena di sini umumnya SPK ini nanti ada datanya itu data kriteria, kemudian data alternatif dan ada semacam perangkingan. Tapi kemudian SPK ini tidak hanya membuatkan metodenya ya, tapi ada nanti disebut semacam perhitungannya. Jadi misalnya nanti di sini akan Ibu perkenalkan SPK, ada yang namanya SPK di sini dimulai dengan profil matching ya, profil matching. Ini juga bagian dari SPK. Ini ada rumus matematikanya ya, profil matching, data apa yang diperlukan, kemudian apa tahapan perhitungannya ya. Contoh untuk profil matching, SPK profil matching, ada gap. Gap itu adalah profil karyawan dikurangi profil jabatan. Ya, hari ini Ibu memperkenalkan aja. Jadi di sini sudah ada ketetapan dalam menentukan gap ya. Nah, ini dia ada rumusnya, mencari namanya core factor dan secondary factor. Jadi ada core, ada factor, nanti ada tahapannya. Kemudian inilah selalu ini ada tahap akhirnya penentu tadi pengambil keputusan itu menentukan siapa, keputusannya itu dipengaruhi oleh ranking. Nah, ini dia ada tahapannya ya. Kemudian ada yang disebut dengan linear programming. Linear programming ini adalah eh, jenis bagian dari SPK, sistem pengambil keputusan, hanya ini membantu, biasanya membantu manajer, membantu leader, kalau di sekolah membantu kepala sekolah, seperti itu ya. Nah, di sini linear programming itu ada dibutuhkan namanya sumber daya ada batasan ya, ada maksimal laba, ada minim biaya. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau ngambil sebuah metode SPK, SPK ini datanya apa? Setelah tahu datanya apa tahapan perhitungannya ya, baru dilakukanlah. Contoh untuk si program linear itu adalah ini jadi ya, memberikan ada batas maksimum, ada batasan minimum. Ini pun harus kita lihat kasusnya ya, case studinya atau permasalahannya. Jadi perhatikan dulu permasalahannya. Oke, permasalahan begini sebaiknya gunakan ini karena bisa saja satu permasalahan bisa nanti digunakan metode SAW, profil matching atau digabung dua-duanya ya. Jadi tadi ini pemrograman linear. Ini juga ada tahapannya yang memang memerlukan perhitungan ya, di sini ada perhitungan.
Nah, jadi ini dia ya. Jadi si kalian itu atau si program ini tidak hanya membuatkan merancang sistemnya, tapi ada juga algoritmanya, ada metodenya. Di metode itu ada perhitungannya, ada tahapannya. Nah, inilah yang mau dibuatkan. Jadi kalian itu sudah dianggap kalau merancang oke, sudah bisa, membuat sistem sudah bisa. Sekarang bagaimana di dalam perancangan itu ditambahkan apa itu namanya metode ya, sesuai dengan permasalahan. Nah, ini dia ya, dibuatkan perhitungannya. Jadi ini tidak maksudnya perhitungan manual dulu baru ke sistem boleh ya. Jadi digunakan kenapa sih keluar masuk. Yang berikutnya ya di sini adalah SAW ya, simple additive weighting ya. Di sini metode penjumlahan terbobot. Ini juga diperlukan ada data atribut, ada data alternatif. Alternatif itu nanti siapa yang dihitungkan ya. Ada ini tahapan perhitungannya ada itu namanya ya diketahui berapa kriteria, kemudian diberikan bobotnya, dihitunglah nanti ya. Ini mencapai ada semacam membuatkan metrik juga. Yang keempat, bagian dari SPK itu adalah weight product ya. Weight product ini di sini adalah perkalian menghubungkan rating atribut ya, di mana rating itu harus dipangkatkan dengan bobot atribut yang bersangkutan. Ini weight product ini juga bagian dari SPK dan ada apa namanya rumusnya ya. Jadi setiap metode ini kenapa ini termasuk sistematis atau sangat apa ya? Karena dia menggunakan perhitungan ya. Jadi kalau misalnya data yang apa itu diolah dengan tidak hanya apa itu namanya dengan perhitungan yang transparan seperti ini, itu akan lebih memberikan informasi yang lebih apa namanya bisa dipercaya ya karena ada perhitungannya. Di sini juga ditentukan berapa kriterianya, kemudian ada di sini referensi ya. Ini bagian dari si SPK juga. Nanti dibuatkan metrik. Untuk metode di sini ada metode weight product, linear programming, SAW. Nah, ini juga dibuatkan dalam metrik ya. Ini nanti yang mau dihitungkan ya. Apabila C1-nya sekian, A1 sekian, ini dihitung, ini ke sini dihitung. Nanti kemudian ini model dari si SPK ya. Kategori setiap apa namanya kriteria ya. Contoh untuk pelayanan apa pelayanan KTP apakah sudah memuaskan atau tidak, gitu dia ya. Nah, ini dia perhitungannya. Kemudian ada di sini TOPSIS ya. TOPSIS ini juga bagian dari si SPK ya. Ini lebih memilih ada ranking, kemudian ada alternatif terpilih ya, similarly to ideal solution. Jadi di sini ada menyelesaikan masalah dengan TOPSIS. Ini juga ada rumusnya ya. Ditentukan berapa RIC, berapa IC-nya, kemudian diberikan sosial negatifnya, kemudian dibuatkan tahapannya. Ya, ini memang agak kalau dilihat perhitungannya disesuaikan rumus tidak susah ya, asal ada data diolah. Kalau mau mengolah manual, ini lakukan aja dengan apa namanya pakai Excel ya sebelum diimplementasikan ke program. Itu dia. Contoh di sini suatu perusahaan daerah istimewa Yogyakarta membangun sebuah gudang ya di sini tempat menyimpan sementara hasil produksinya ya. Ini contoh TOPSIS ya. Kemudian ada contoh misalnya menentukan misalnya apa tempat wisata yang terbaik di mana di Deli Serdang ya bisa ya. Jadi kalau SPK ini biasa menentukan yang terbaik, berprestasi, apalagi pokoknya yang menentukan lah ya dengan ada perangkingan-perangkingan. Itu dia ciri dari kasusnya ya. Di sini tadi ada tingkat 1 sampai 5 dibuatkan poinnya. Jadi semuanya ini datanya diperoleh dari mana? Bisa karena di sini ada semacam apa ya pengumpulan datanya biasanya dilakukan dengan wawancara. Kita tidak membahas apa ya biasanya ada metode di dalam mengumpulkan sebuah data itu ya membuatkan ya tidak setuju atau tidak kemudian memindahkannya ke dalam data seperti ini ada metodenya. Berikutnya AHP. Dari semua metode ini yang ada diperkenalkan hari ini yang agak rumit atau agak susah yaitu di AHP karena hierarki ya. Jadi ada satu keputusan yang diambil nantinya berdasarkan hierarki ya. Ini contoh kriteria 1 dicari lagi bobotnya, kalikan kriteria 2 juga dan seterusnya.
Nah, ini dia ya. Ini ada beberapa pembahasannya, konsistensi logis. Oh, ini dia ada ketentuan ukuran metriknya, nilai RI. Nah, ini dia. Kemudian ada dibuatkan nilai kriterianya. Ini agak rumit ya, agak panjang aja. Tapi kalau misalnya mengikuti eh, tahapan-tahapannya, ini tidak, karena setiap metode ini sudah jelas apa rumusnya, apa metodenya, kemudian keputusan akhirnya seperti apa, atau membuat laporannya seperti apa. Ini semua tetap ya, setelah diketahui semua dihitung, ya ini ada contohnya dibuatkan, itu adalah tetap di perangkingan ya. Ini juga menggunakan kasus ini membeli HP apa namanya Android ya, memori besar warnanya. Jadi bagaimana menentukan mana yang lebih baik dibeli misalnya. Nah, ini dicontohkan ya. Oke, ini adalah beberapa. Jadi ada metode AHP, ada TOPSIS yang ini agak susah memang. Ada WP, ada produk, ada SAW, apalagi yang tidak ada ya. Kalau misalnya, jadi ini adalah termasuk dari sistem informasi, tapi ini sudah tahap middle kalau kamu ingat pembahasan di sebelumnya ya. Jadi tahapan kalau dulu kamu belajar mengembangkan sebuah sistem informasi atau SIM, SIM apa contohnya SIM, SIM-nya adalah sistem informasi perpustakaan, pendaftaran mahasiswa, itu masih di tahap awalnya ya. Jadi setelah meningkat lagi, ini dia ada contoh SPK, kemudian pakar. Kalau sistem pakar itu lebih ini lagi ya, karena itu bagian dari artificial intelligence dari segi ininya. Ini dari segi sistem informasi manajemen, tapi di pembahasan SIM, kayak SIM, sistem pakar itu adalah bagian dari si apa itu namanya? Bagian dari si level kedua ya, level kedua. Nah, oke. Jadi itu tadi contoh-contoh dari SPK, metodenya itu satu apa itu namanya? Satu topik, satu metode itu per kelompok per apa namanya ya? Eh, per apa per minggu bisa 2 minggu pertemuan membahasnya ya. Oke, SPK itu tadi ya biasanya dibahas apa itu SIM, apa sistem, apa itu namanya pengambilan keputusan. Di sini ada 4 proses intelligence, yaitu ini harus selalu ada data ya, data yang tadi diproses diuji. Jadi biasanya dari mana data diambil? Bisa melalui wawancara atau bisa melalui quiz ya, kuesioner. Kemudian ada tahap design, choice, implementation. Ini adalah perancangannya ya, perancangan ke menggunakan SPK, intelligence, data, design, ya, design yaitu tadi bisa menggunakan desainnya kamu misalnya menggunakan apa? Waterfall, apalagi object oriented, ya, membangun sebuah sistem. Masih ingat kan apa tahapnya? Analisa, pengumpulan data, analisa, perancangan, kemudian implementasi, setelah implementasi diuji. Nah, itu di sini tahap kedua desain. Kemudian choice, dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Ini tadi dia melalui pencarian evaluasi. Ada itu misalnya kalau TOPSIS panjang apanya langkah-langkahnya. AHP ada beberapa apa namanya tahapannya, SAW juga ya. Tapi tadi sesuai tingkatannya tadi profil matching atau yang matching. Kenapa Fikri keluar-keluar ya? Itu dia menentukan. Kemudian setelah semua tadi diperhitungkan, ditentukan manualnya, hitungannya, bisa langsung ke apa bisa ya ke sistem bisa ya. Tapi ini biasanya dibuat choice, namanya apa namanya didesain, dirancang, dihitung, kemudian diimplementasikan. Implementasi ini ya kamu apakah berbasis web, basis Android. Ya, jadi kalau kamu sedang mencari judul SPK penentuan mahasiswa terbaik berbasis Android. Nah, itu contoh berarti si apa sistemnya dirancang nanti bisa dipakai di Android ya. Ada berbasis web atau Visual Studio ada, itu namanya implementation-nya ya. Jadi dalam membuat sebuah sistem karena tingkatan kalian tidak hanya mengembangkan sebuah sistem tok ya. Nanti lebih tinggi lagi yaitu lagi e-commerce ya, tapi itu lebih karena di e-commerce sekarang
Tidak semudah yang seperti kita membuat web-web biasa, tidak ya, karena di situ ada beberapa algoritma-algoritma yang disebut dengan artificial intelligence yang seperti machine learning itu dimasukkan. Kalau memang dia e-commerce ya, beda hanya website aja. Jadi di sini kalau misalnya membuat sistem informasi tingkatannya ke sini ada algoritma atau metode ya. Di metode algoritma ini ada namanya apa namanya? Perhitungan, ada rumus ya. Perhitungan ada rumus. Nah, di sini perhitungan rumus ini inilah yang akan di-choice untuk menentukan yang mana hasilnya. Setelah semua dilakukan, diimplementasikan ke dalam sebuah web ataupun Android ataupun bisa dengan berbasis apa itu namanya tadi? Berbasis Visio ya, Visio, Visual Studio. Nah, di sini fase proses pengambil keputusan ya. Di sini fasenya. Ini disebut dengan SPK-nya ya. Intelligence, penelusuran lingkup, design, choice ya, ilmu manajemen operating research ya. Research. Metode penelitiannya di choice kemudian diimplementasikan. Ada 4 tahap yang tadi, ada pengolahan data, SIM, kontribusi dalam fase intelligence, sedangkan IM, OR dalam fase choice ya. Jadi di sini kita perhatikan yang disebut dengan PSPK ataupun cirinya adalah ada tadi ya, ada membantu. Ini bukan final, keputusan final, tapi hanya choice, pilihan atau membantu. Ada dukungan, ada sumber data ya, manajerial, eksekutif. Dukungan untuk individu kelompok. Nah, ini dia beberapa yang menentukan, oke, kasus ini atau permasalahan ini bisa diselesaikan dengan SPK. Ya, ini dia cirinya ya. Di sini ada user friendly, kapasitas grafis yang kuat. Ini dia webnya, karena ini kan membantu ya untuk siapa saja bisa. Operator contoh menentukan mahasiswa terbaik. Siapa yang menjadi usernya? Ya, gitu kan? Tentu ya siapa panitia ataupun yang memang melakukan apa namanya melakukan itu tadi siapa yang terbaik ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya SPK, di sini Ibu Ibu tidak meminta kalian harus memahami SPK tadi dengan metodenya satu persatu, tapi harus kalian pahami. Oh ya, oke, SPK itu bagian dari SIM. SPK itu ada beberapa metode atau algoritma, dan itu bisa diselesaikan dengan beberapa data. Contoh di sini satu, masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur dan semi terstruktur. Contoh kan kalau misalnya data kan, misalnya data mencari mahasiswa terbaik sudah jelas itu ada terstruktur ya, ada nama, tempat tanggal lahir itu kan terstruktur ya. Yang tidak terstruktur itu apa? Nah, itu dia ya. Nanti dibahas lagi ya, apa termasuk data juga tapi tidak terstruktur ya. Kemudian mendukung manajer di semua level, itu tadi ya, membantu keputusan, mendukung individu yang tadi dibuatkan dalam bentuk apa namanya ini ya, poin-poin. Inilah yang menjadi karakteristik dan kapabilitas ya. Sebuah persoalan itu dapat diselesaikan dengan SPK dengan ciri seperti ini ya. Berikutnya komponen-komponennya itu tadi manajemen data. Ini apa namanya ya? Kalau kamu belajar di SIM, sistem informasi juga sudah ada ya. Konsep ini konsepnya ya. Sebuah SPK itu ada data internal. Ini datanya tadi ya. Kemudian ada sistem berbasis antarmuka, ada manajer ya. Ini dia. Jadi dibuatkan sejumlah data, kemudian siapa usernya, kemudian siapa pengambil keputusannya. Nah, ini dia subsistem manajemen. Jadi kalau kamu pernah mendengar decision support system, itu merupakan SPK. Sub manajemen tadi kan kamu assume ada tingkatannya, level high, apa namanya, dasar, middle, high ya. Nah, di sini manajemen ini ada subnya ya, DSS yang database-nya, kemudian DBMS yang ada retrieval and pengontrolan ya, yang kalau kamu belajar database ya, ada DBMS-nya, update, retrieval yang itu ya. Kemudian directory ya, ada katalog ya. Jadi di sini ini semua berbasis data tapi ada berbentuk directory. Query facility menyediakan fasilitas akses data. Ya, jadi tadi ada kalau kamu belajar database management system atau database itu sebenarnya ada membuat manipulasi data ya, yang SQL-nya itu loh, operasi SQL, query,
input, itu kan manipulasi data. Kemudian subsistem manajemen model. Model ya tadi kalau bagian dari manajemen datanya, ini modelnya. Model itu kan contoh-contohnya ERD, ini basis model yang digunakan untuk SPK. Model strategis ya, ketika model ini digunakan di suatu SPK. Model taktis ya. Taktis itu adalah ada manajemen media. Kemudian model operasional, model analitik digunakan yang ada parameter di dalam menentukan sebuah keputusan. Itu dia ya. Kalau tadi model data, ini model dari model manajemennya ya. Kemudian dialognya. Dialog itu adalah subsistem manajemen knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Di sini harus ini tadi ya, modul-modul. Jadi kalau di sini dibahas yang tadi disebutkan ada beberapa metode ya, ada itu adalah bagian dari modul. Jadi ada SPK ya. Ini SPK ini ada beberapa metode. Ya, SPK ini bagi metode, tapi di sini adalah ada namanya modulnya ya, bagiannya. Tadi profil matching satu ya. Kedua SAW, ketiga wrap, keempat apa tadi? Ada yang mengingat? Ada topsis, ada HP. Sudah? Jadi Ibu coba diperhatikan materinya sudah Ibu lampirkan. Tugasmu hanya ini aja ya, di search. Hari ini yang hadir ada berapa? Jadi setiap mulai dari sini ada ini modul 1, modul 2 sampai modul 6 ya. Masing-masing kamu hanya membuatkan tahapan setiap modul ini, tidak usah perhitungannya. Tahapan perhitungan setiap modul ini buatkan dalam bentuk flowchart. Jadi nanti dari flowchart itulah kamu jelaskan. Udah ya, kita udah pernah membuat apa itu flowchart ya. Jadi nanti kamu searching, ada berapa nih? Yang hadir berapa? Contoh, perhitungan atau metode untuk AHP. Kamu buatkan dalam bentuk flowchart, kemudian jelaskan flowchart itu. Contoh siapa nih? Silakan di chat hari ini, pagi ini, sekarang, kamu yang mana? Ada 6. Ya. Silakan, kamu mau yang mana? Jadi tugasmu hanya buatkan flowchart-nya, flowchart perhitungan metode ini, kemudian flowchart itu jelaskan, hanya itu aja. Jadi gunakan tetap Visio supaya lebih rapi. Nanti kamu searching banyak kok itu ya. Mau yang kamu jelaskan itu adalah isi flowchart-nya itu. Silakan di-chat. Ada berapa orang? Ada di sini ada modulnya, ada 6. Silakan. Jadi tidak ada yang 2 ya, hanya satu orang. Silakan, ada? Ada pertanyaan? Kira-kira bagaimana? Kemana si Fikri? Tadi udah Ibu masukkan kan? Ada kendala si Fikri? Mungkin nggak ada sinyal tuh, Bu. Oh, iya, dia tipas ya, satu orang. Jadi supaya tidak ada yang double, kamu hanya buatkan flowchart-nya aja. Ya. Nah, flowchart, kemudian jelaskan flowchart-nya. Flowchart-nya itu adalah tahapan perhitungan dari setiap metode atau modul SPK yang Ibu bagikan di materi sekarang. Ya. Di sini kalau ya biar lebih fair, sekarang aja misalnya Hasri, saya AHP. Kalau mau lihat metodenya silakan kamu lihat materi yang Ibu sudah bagikan ya, yang Ibu share kemarin. Atau setelah di apa itu namanya? Setelah ini dibuatkan di GC aja ya kalau tidak ada. Oke, Siti, Nadia, Leni, Hasri, ada pertanyaan mengenai apa STK? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Kembali ke gizi, silakan komen kamu mau yang mana metodenya ya. Untuk melihat karena mungkin kamu belum baru ini dengar atau ini baru lihat, silakan perhatikan materi lampirannya materi untuk kamu menentukan. Oke, selamat siang, pagi. Bu. Ya. Bu, itu dipilih salah satu gitu. Iya, makanya sekarang langsung komen aja mau diisi aja supaya yang lain tidak melihat. Supaya yang lain lihat gitu loh. Jadi jangan yang double. Ya. Kamu hanya boleh sama gitu, Bu? nggak boleh, karena kebetulan sama dengan ininya.
Kalau yang di luar yang sekarang hadir, kalau dia mau, berarti kan ada nih, di luar kalian kan ada nih. Mereka harus apa dulu, izin dulu, lapor dulu di KISI. Ya, supaya kita tahu. Misalnya nanti Hasri misalnya udah bikin nih apa kan? Berarti di sini kan Fikri tadi ada, cuman mungkin sinyal, berarti udah pas kalian satu-satu. Nah, di luar kalian yang mau minta, yang mau tugas saya yang mana gitu kan, diajukan dulu gitu dia. Ya, supaya fair. Oh jangan nanti, oh yes itu kok yang ambil yang gampangnya, kok saya yang ininya, jangan begitu ya. Oke. Komen aja di GISI supaya yang lain saling lihat ya. Oke, Bu. Oke, selamat pagi.